Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator kami, Bapak Ahmad Mutamirin, kepada pengajar praktek kami, Bapak Gita dan juga Bu Nur Hidayati yang telah memberikan kesempatan kepada kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara yang telah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang ada di SD Negeri 1 Gandang Sekajati. Perkenalkan, saya Miftahul Salam dari SMA Negeri 1 Tarunsari. Saya Rona Halim Dian Irsan dari SMA Negeri 1 Logo. Dan saya Tiar Yahya, saya guru pendidikan agama Islam dari SDN 4 Sinanggun Melongo. Saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat bersilaturahmi di SD Negeri 1 Namusari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi dan juga teman-teman yang ada di kesempatan ini, guru-guru hebat luar biasa. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kemudian hari, dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rona, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah selamat siang Pak Yudi. Kabar saya baik-baik saja. Wah, sedang sebut-sebutnya ya Pak. Menjelang ini tengah semester gitu. Oke Pak, hari ini kita ada janji untuk pelaksanaan coaching ya. Dan sesuai rencana, saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach di praktek coaching ini, bisa kita mulai bincang-bincang pra-observasi ya Pak? Iya Pak, hari ini jadwal coaching dengan Kose Bapak dengan saya sudah siap. Dan semoga kegiatan ini nanti akan lancar Pak. Ya, amin Pak. Sebagai awalan kita akan berdiskusi dulu untuk indikator penilaiannya Pak. Ketika coaching nanti Bapak akan menggunakan alur apa ya? Baik Pak, rencana saya itu mau menggunakan alur Tirta Pak saat melakukan coaching nanti. Oh iya Pak, Rona bagus sekali, itu super sekali ya Pak. Lalu dalam coaching nanti bagaimana Bapak akan membantu coaching mengembangkan dirinya Pak? Saya akan berusaha menerapkan kompetensi inti dari coaching ini Pak. Mantap Pak, jadi nanti saya akan mengamati bagaimana Bapak menjalankan alur Tirta dan penerapan kompetensi inti coaching ya Pak. Iya. Selanjutnya, dalam coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, rencananya ketiganya begini Pak, baik itu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa ketiganya harus dikembangkan Pak, sebab itu adalah dasar dari kegiatan coaching. Saya tahu saya masih tahap belajar, namun saya akan berusaha ini Pak. Benar Pak Rona, semua kompetensi itu wajib kita miliki guna keberhasilan proses coaching ini. Lalu kira-kira bagaimana dari kompetensi coaching yang secara spesifik ingin diobservasi nanti Pak? Secara spesifik yang ingin diobservasi bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Karena saya merasa masih kesulitan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan dalam proses identifikasi, sehingga dapat menggali hal-hal yang dapat membantu coach menemukan solusi. Jadi saya ingin melihat nanti saat coaching sudah melakukannya dengan baik ataukah masih perlu ditingkatkan lagi. Bagus Pak Rona, kita sepakat ya. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot khususnya saat Bapak melakukan identifikasi yang diobservasi secara spesifik. Untuk pra-observasi yang terakhir Pak, kira-kira apa saja indikator dari tujuan pengembangan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot tadi Pak Rona? Ya, indikatornya jika saya mampu ya Pak, ini satu, secara umum mampu melakukan coaching sesuai alur Tirta Pak. Yang kedua itu mencatat poin-poin penting dari jawaban coach. Nah, yang ketiga Pak, menemukan kata kunci dari yang diungkapkan coach.
Yang keempat Pak, kemungkinan dari saya ini mampu mengajukan pertanyaan sesuai kata kunci dan merujuk pada penemuan solusi oleh coach. Misal 4 itu bagaimana ya Pak Yudi? Ya, menurut saya bagus sekali itu Pak Rona. Kita sepakati 4 indikator tersebut ya. Oke, terima kasih Pak Rona. Selamat melaksanakan coaching. Semoga kegiatan coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rona. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Rian. Selamat datang di sekolah kami. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Oke, waalaikumsalam Pak Rona. Terima kasih sudah diterima di sekolah ini dan saya merasa sangat senang ya bisa kembali berkunjung di sini. Alhamdulillah saya sehat Pak Rona. Dan sebelumnya saya berterima kasih juga loh karena Pak Rona sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita ngobrol siang hari ini Pak. Sama-sama Pak Rian. Saya juga merasa senang sekali bisa bertemu dengan Pak Rian, bisa sharing dan berbagi cerita. Oke, baik Pak Rian, bisa mulai sharing dan bercerita Pak? Oke, bisa Pak. Oke, jadi gini Pak, sebenarnya saya membutuhkan bantuan nih dari Pak Rona terkait kondisi anak-anak di sekolah Pak, terutama di 2 pekan terakhir ini Pak. Jadi saya menemukan beberapa problem terkait kontrol emosi anak-anak Pak ini yang agak kacau nih saat ini. Jadi mereka itu hobi sekali gaduh, bertengkar dengan sama temannya Pak. Padahal karena hal-hal sepele Pak. Jadi sebagai contoh nih Pak, misalkan si A tidak sengaja menabrak si B Pak. Ya karena dia ini kan tergesa-gesa tuh. Jadi itu pun bisa jadi masalah Pak akhirnya mereka bertengkar sampai memukul ya. Contoh lainnya juga Pak, misal mereka ini bermain kemudian ada yang sedikit nggak cocok nih, nah itu juga bisa Pak, yang satu menjadi emosi negatif sampai saling memukul juga akhirnya. Nah jadi saya tuh bingung Pak, itu harus berbuat apa dan memulai dari mana agar anak-anak ini emosinya bisa stabil Pak, dan solusinya kira-kira nanti gimana? Ya. Baik ya Pak Rian. Jadi gini, saya menangkap dari ceritanya Pak Rian ini bahwa kondisi anak-anak saat ini tuh kurang kondusif gitu kan Pak? Iya benar sekali Pak. Terutama dalam kestabilan dalam emosional sosial mereka. Nah, apa yang Pak Rian inginkan dalam pertemuan ini sebagai tujuan akhir dari sesi ngobrol ini tentunya Pak? Oke iya, jadi gini Pak Rona, saya berharap nanti bisa mencari solusi Pak untuk menguatkan kompetensi dan keterampilan soal sosial emosional anak-anak didik saya Pak, agar nanti mereka semakin stabil, mereka tidak suka marah-marah ya, dan juga hobinya bertengkar itu bisa berkurang sehingga dalam pembelajaran di sekolah bisa lebih maksimal dan prestasi anak juga nanti bisa lebih meningkat Pak, begitu. Ya, baik Pak Rian. Jadi tujuan akhir sesi ini adalah mencari solusi untuk menguatkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional anak-anak sehingga mereka bisa stabil dan pembelajaran menjadi maksimal gitu kan Pak? Nah, selanjutnya dari cerita Pak Rian tadi itu saya menangkap kalau anak-anak ada problem dalam kecakapan, kesosial dan emosional, dilihat dari sikap mereka yang sering marah, sering bertengkar juga. Kira-kira Pak Rian ini tahu nggak apa penyebabnya itu Pak? Iya benar Pak Rona. Jadi memang anak-anak ini 2 pekan terakhir ini sering membuat kegaduhan Pak. Jadi ya mulai dari yang marah-marah, terus bertengkar dengan teman, ya sampai mereka berbicara kotor juga Pak. Sampai membawa nama-nama orang tua Pak. Oh gitu. Ya, jadi terus kalau untuk penyebabnya Pak, itu hasil dari pengamatan saya ya, yang bisa saya tahu itu kalau anak-anak itu hobi sekali main game yang itu loh Pak, yang kayak yang peperangan, ya kayak Mobile Legends itu kan peperangan juga sih Pak. Nah, saya amati saat main game itu mereka rata-rata kalau kalah itu atau terjadi kesalahan pasti mereka sering bicara kotor Pak. Kalah terus gitu. Misalkan bicara semaunya gitu Pak. Nah, kemudian selama di rumah anak-anak ini juga kayaknya kurang pendampingan Pak dari orang tuanya ya, sebab
ya orang tua mereka kan juga sibuk bekerja ya Pak, dari pagi sampai petang, mungkin begitu Pak. Dari ceritanya Pak Rian ini saya dapat simpulkan bahwa penyebab kurangnya kesadaran sosial emosional ini anak-anak itu kompleks ya Pak. Mulai dari kecanggihan teknologi yang tidak terkontrol, kurangnya perhatian orang tua serta minimnya pendidikan keagamaan di sana. Lalu untuk saat ini kira-kira apa yang Pak Rian miliki sebagai kesempatan agar anak-anak ini bisa berkembang dan kuat dalam KSE-nya Pak Rian ini? Jadi gini Pak, sebenarnya ya kegiatan anak-anak di sekolah ini kan ya cukup panjang ya Pak ya. Jadi dari posisi saya saat ini adalah guru kelas. Ya. Mereka merupakan tugas saya juga ya untuk menguatkan KSE mereka Pak. Jadi di waktu sekolah yang lumayan panjang itu saya sebenarnya harusnya bisa membuat program Pak, program untuk penguatan KSE-nya. Ya mungkin tentunya dengan kolaborasi bersama Pak, dengan rekan sejawat dan juga pemangku kepentingan juga. Ya, baik. Menurut Pak Rian dari skala idealnya ya Pak ya, antara 1 sampai 10 itu di manakah posisi saat ini dalam mencapai tujuan yaitu peningkatan KSE anak-anak? Untuk skala saat ini ya Pak ya, kayaknya sih saya sekarang ada di posisi 5 Pak sepertinya. Gitu. Namun ada keinginan untuk saya ya meningkatkan posisi tersebut menjadi ya minimal 8 lah Pak. Ya. Nah, dan ini kan dalam rangka nanti mewujudkan kestabilan emosi anak Pak, dan untuk penguatan KSE mereka Pak. Ya, baik Pak. Menurut Pak Rian, apa saja kekuatan Bapak ini untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, sejujurnya nih Pak, saya juga sudah mempelajari pengajaran tentang KSE juga. Saya juga mampu mempraktekkan lah kelas itu melalui integrasi pembelajaran, dan saya juga bisa berkolaborasi ya, untuk merintis budaya positif di sekolah Pak. Ya Pak, sependapat Pak, itu menjadi modal utama memang ya Pak untuk mencapai tujuan. Nah selanjutnya kira-kira ada hambatan dalam mencapai tujuan yang Pak Rian inginkan itu bagaimana solusinya? Mungkin untuk terkait hambatan gini ya Pak ya, mungkin butuh usaha keras tentunya Pak ya, karena kondisi lingkungan juga kurang mendukung nih ya penguatan KSE ini kan. Namun ya tetapi pasti ada lah Pak nantinya solusinya. Jadi ketika di sekolah nanti diterapkan pembelajaran KSE-nya dan budaya positif tentu juga harus dilanjutkan di rumah. Jadi nanti kondisi lingkungan yang tidak mendukung tadi nanti sedikit demi sedikit bisa kita diskusikan dengan orang tua juga. Karena bagaimanapun pendidikan adalah tugas bersama Pak. Jadi antara orang tua maupun sekolah dan juga tentunya lingkungan juga. Baik Pak Rian. Sekarang apa saja rencana Pak Rian untuk menguatkan KSE anak-anak sehingga pembelajaran ini semakin maksimal? Saya tentunya akan memulai untuk menjadi teladan dulu Pak bagi anak-anak tentang bagaimana cara bersikap. Nah kebetulan juga saya mengampu banyak mapel Pak. Dan anak-anak memang butuh sosok yang bisa dijadikan contoh baik dalam bersikap maupun bertindak. Nah selain itu ada rencana juga untuk mengintegrasikan Pak KSE dalam pembelajaran dengan berbagai teknik seperti menggunakan teknik stop ya, terus kemudian menggunakan spektrum rasa sehingga anak-anak ini nanti bisa belajar mengendalikan emosinya Pak. Berarti sudah ada 2 rencana ya Pak, yaitu memodelkan diri sebagai teladan dan integrasi KSE dalam pembelajaran. Betul Pak. Nah, ada rencana lain Pak mungkin yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tadi? Mungkin pendalaman keyakinan sekolah Pak dan keyakinan kelas biar bisa dilakukan begitu. Selama ini kan sudah ada keyakinan kelas dan sekolah juga sudah ada, namun untuk pendalamannya itu masih minim sekali Pak. Padahal keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu kan nilai-nilai luhur yang harus
kami sepakati bersama tuh ya. Kemudian dalam pendalaman keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini tentunya saya harus berkolaborasi dengan PK Sejawa juga Pak. Nah, dan yang terakhir kolaborasi Pak dengan orang tua murid Pak. Karena bagaimanapun harus ada komunikasi tentang penguatan KSE ini bersama wali murid juga Pak. Iya. Karena sehingga nanti murid itu kegiatan penguatannya nanti bisa lebih maksimal Pak. Jadi tidak ada di sekolah namun di rumah juga terpantau Pak. Ya, bagus sekali rencana Pak Rian dalam suatu kegiatan. Memang dibutuhkan yang namanya kerjasama Pak dan kolaborasi semua guru dan wali murid demi tujuan bersama. Semoga Allah mempermudahkannya ya Pak Rian. Amin amin Pak. Nah, untuk itu Pak, apa yang menjadi komitmen Pak Rian terhadap rencana ini? Ini Pak, tentunya komitmen saya adalah saya ingin segera memulai Pak dari diri saya sendiri untuk melaksanakan rencana tersebut sesegera mungkin pokoknya Pak. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dan memotivasi juga Pak, memotivasi mereka agar bersemangat untuk menerapkan KSE ini juga Pak nanti di sekolah. Oh, super sekali. Ya, saya sangat mendukung itu Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Rian. Yang terpenting adalah komunikasi dan kolaborasi diri semua guru serta wali murid. Nah, setelah itu Pak, bagaimana perasaan Pak Rian ini setelah melaksanakan percakapan ini? Kita berdua ini bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak Rona, saya sangat lega sekali Pak ini karena sudah mendapatkan solusi Pak saya dari masalah ini. Tadi ada 2 atau 3 solusi tadi. Dan terima kasih banyak loh Pak Ronald karena sudah memberikan waktu pada siang hari ini untuk kita sharing bersama Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald. Ya. Salam Pak. Halo Pak Rona, alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai ya Bapak. Sekarang kita sharing tentang hasil coaching tadi ya Pak. Ya. Baik Pak, tadi secara coaching hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kompetensi coaching hari ini? Apa Bapak bisa menceritakannya Pak? Siap Pak Yudi, bisa sekali. Sesuai indikator yang saya sampaikan tadi ya Pak, saya itu berusaha melakukan alur tirta dalam proses coaching yang saya lakukan. Nah, kemudian mencatat poin-poin penting yang sebagai inti dari apa yang diharapkan coach agar saya dapat mengajukan pertanyaan yang mampu memancing coach menemukan solusinya. Bagus sekali Pak. Dengan catat poin-poin penting dari apa yang disampaikan coach akan mempermudah kita untuk mengajukan pertanyaan lanjutan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh, boleh sekali Pak, silakan. Ya, baik, dari hasil pengamatan saya Pak Rona sudah sangat bagus dalam melakukan coaching. Dari indikator yang kita sepakati tadi, Pak Rona sudah menjalankan alur cerita dengan baik, dari menanyakan tujuan inti dari apa yang diharapkan coaching hingga coaching mampu menjalankan aksinya secepat mungkin. Bapak juga sudah mencatatkan poin-poin penting. Saya sudah sempat melihat catatan dari Pak Rona tadi, yang artinya Bapak sudah dapat menemukan kata kunci dari coach. Selanjutnya Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik dan sangat sesuai dari apa yang coach sampaikan. Dengan dibuktikan pada akhir sesi coaching, si coach tersebut dapat menemukan sendiri solusi dari apa yang dihadapi. Jadi hasil dari pengamatan saya sangat sesuai dari yang Pak Rona sampaikan tadi. Baik Pak, sebagai pertanyaan terakhir untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Pak Rona kembangkan terkait dengan proses coaching tadi? Saya sangat ingin dapat mengembangkan semua kompetensi coaching dengan baik Pak. Karena kompetensi-kompetensi tersebut itu sangat berkaitan dan tidak terpisahkan. Nah, sebagai contoh ya Pak, saya itu tidak akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot jika saya tidak hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif, serta dengan rasa pada saat coaching tadi. Masya Allah, hebat sekali Pak. Semoga kedepannya menjadi lebih baik dan terus berkembang kompetensi coachingnya ya Pak. Oke, kita sudah ada di akhir percakapan. Terima kasih untuk waktu dan usaha ya Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik saja Pak Yudi. Pak Yudi, kemarin katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada apa Pak? Iya Pak, ini saya mau melaksanakan proses coaching yang saya mau meminta bantuan Pak Mif untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan ini. Nanti sudah baik atau belum? Bagaimana Pak Mif bersedia atau tidak Pak? Ya, dengan senang hati Pak. Saya justru berterima kasih sekali kepada Pak Yudi karena sudah melibatkan saya dalam proses coachingnya Pak Yudi. Ya, sebelumnya nanti proses coachingnya Pak itu dengan siapa ya? Ya nanti proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Rona Pak. Oh, dengan Pak Rona. Ya, sebelum proses coaching ini nanti dilaksanakan, saya ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Pak Yudi. Sebentar, boleh ya Pak? Iya Pak, sangat boleh Pak. Sebelumnya saya mau tanya Pak Yudi tentang rubrik penilaian percakapan yang nanti. Apakah Pak Yudi sudah mencermati rubrik percakapan yang akan dilakukan? Sudah apa belum Pak? Iya Pak, sudah. Saya sudah membuat dan mencermati rubrik penilaian yang saya buat. Rubrik yang saya buat itu terdiri dari 3 komponen inti yang saya fokuskan, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Pak Mif, bagaimana ya Pak? Ya sudah baik Pak Yudi. Rubrik penilaiannya sudah memuat tentang kehadiran penuh, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk proses coachingnya ini nanti kompetensi apa yang ingin Pak Yudi kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Ya, untuk dalam proses coaching ini nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dengan tujuan. Jika bisa mendengarkan dengan aktif, sehingga saya mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach Pak, yang nantinya coach mampu mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Begitu Pak Mir. Iya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengenai mendengarkan aktif ya, dengan harapan nanti Pak Yudi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari Pak Rona sebagai coach nantinya. Dalam proses coaching ini nanti untuk lebih spesifik, kompetensi mana Pak dari Pak Yudi sebagai coach yang ingin diobservasi Pak? Oh iya, ini nanti saya mau meminta bantuan Pak Mif untuk mengobservasi dari kompetensi inti saya mengenai yang mendengarkan aktif Pak. Jadi nanti Pak Yudi mau diminta diobservasi di bagian mendengarkan aktif ya. Kemudian Pak Yudi dalam prosesnya nanti menurut Pak Yudi, proses coaching ini nanti dikatakan berhasil jika bagaimana Pak? Menurut saya Pak, proses coaching yang akan saya lakukan nanti dikatakan berhasil jika saya mampu melakukan percakapan coaching ini dengan percakapan tinta Pak, yang melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, di akhir percakapan coaching ini saya berharap coach saya nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi Pak. Itu Pak indikatornya dari proses coaching yang saya lakukan. Iya, bagus sekali Pak Yudi. Harapannya semoga proses coaching ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Dan saya berterima kasih telah dilibatkan dalam proses coaching ini. Terima kasih Pak Yudi. Silakan bisa dimulai proses coachingnya dengan Pak Rona. Assalamualaikum Pak Rona. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Pak Yudi sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik Pak dan sehat juga. Bagaimana juga kabarnya Pak Rona? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Mohon maaf nih Pak ya, saya mengganggu waktunya Pak Yudi. Ya tidak apa-apa Pak Rona. Nah kira-kira apa yang mau disampaikan hari ini Pak Rona? Saya itu Pak ingin membicarakan masalah pembelajaran yang ada di kelas. Apakah Pak Yudi ini ada waktu untuk saya? Ya ada waktu Pak.
Nah, Pak Rona, mohon izin sebelumnya di sini saya menghadirkan Pak Mif. Beliau bertugas sebagai pengamat ya Pak Rona dalam percakapan yang akan kita lakukan hari ini, Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Saya justru sangat senang sekali kalau Pak Yudi, Pak Mif bersedia sebagai pengamat yang nanti bisa mengamati jalannya proses coaching pada hari ini, Pak. Ya, terima kasih ya Pak Rona atas kesediaannya. Nah, di sini saya mau bertanya sebelum kita berbincang lebih jauh ya Pak. Nah, kira-kira ya Pak, harapan dari percakapan kita nanti apa ya Pak Rona? Ini Pak, saya mau bercerita dulu. Sebelum saya mencari tujuan akhirnya, saya ini ingin menceritakan anak didik saya yang ada di kelas 11 di SMA ini saya. Pada semester ini anak didik saya ini kurang bersemangat dalam pembelajaran Pak. Nah, saya jadi bingung dan kepikiran karena hal ini itu dapat berpengaruh pada hasil belajar mereka. Nah, tujuan saya dari pembicaraan hari ini Pak, nah saya itu ingin mendapatkan ide-ide baru, ide-ide segar yang mana nanti dapat menjadi solusi dari permasalahan saya nanti ini Pak. Oh, seperti itu ya Pak Rona ya. Di sini saya mau bertanya dulu ya Pak. Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, dengan skala 1 paling tidak antusias, kemudian 10 itu sangat antusias peserta didiknya Pak. Berapa pada rentang berapa ya Pak? Berapa ya Pak? Ini kira-kira ya Pak, berada di sekitar rentang 6 kalau tidak salah ya Pak. Bahkan cenderung hampir ke 5 Pak. Oh, itu kenapa ya Pak, kalau boleh tahu? Hal ini terlihat dari semangat belajar mereka itu sangat rendah sekali. Mereka itu ingin bersemangat dalam belajar, bahkan kadang ada yang bermain di dalam kelas, ada yang menggambar-gambar, ada yang mengobrol dengan temannya sendiri Pak. Seperti itu. Oh, berarti ya Pak Rona ya, merasa bahwa anak didik Pak Rona di kelas kurang aktif, kurang antusias, karena di kelas kurang memperhatikan pelajaran. Menurut Pak Rona, ciri-ciri dari anak yang antusias itu yang bagaimana ya Pak? Menurut saya ya Pak, yang antusias atau yang kurang aktif itu dalam pembelajaran anak yang hadir dan konsentrasi penuh dengan pembelajaran. Jadi tidak hanya raganya saja yang ada di dalam kelas Pak, tapi juga pikirannya. Jadi dia ini bisa fokus dalam belajar, terus memiliki semangat belajar yang tinggi gitu loh Pak, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang menurut saya seperti itu Pak. Nah ini bagaimana gitu Pak? Oh iya, bagus sekali Pak Rona. Bahwa menurut Pak Rona sudah tepat bahwa anak yang antusias itu anak yang aktif, kemudian anak yang berkonsentrasi dalam pembelajaran, kemudian juga punya semangat yang tinggi dalam pembelajaran ya Pak? Iya Pak, benar sekali. Di kelasnya Pak Rona, kira-kira yang membuat anak didiknya itu kurang antusias itu apa ya Pak? Apa ya Pak ya? Saya juga masih mengidentifikasi Pak. Saya itu sempat berbincang-bincang dengan anak-anak. Kenapa ya mereka itu merasa semangat belajar mereka itu kurang, dan pembicaraan itu dapat saya tarik kesimpulan mungkin mereka itu merasa bosan dari pembelajarannya. Nah, merasa jenuh dengan kesimpulan mungkin mereka merasa bosan dengan pembelajaran itu selama ini dikarenakan salah satu juga karena diri saya sendiri Pak. Nah, saya itu terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang lain selain tugas pembelajaran, sehingga membuat saya itu kurang bisa fokus dalam pembelajaran, yang tidak bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik Pak. Saya lebih sering menggunakan media pembelajaran yang hanya itu saja Pak. Bahkan kadang hanya menggunakan buku teks, kadang juga menggunakan media media gambar, sedangkan metode-metode pembelajaran saya itu pun rasanya itu kayak kebanyakan juga masih ceramah juga gitu loh Pak. Nah, mungkin itu yang menyebabkan anak itu kurang antusias ya Pak. Pak Rona merasa bahwa peserta didiknya itu merasa bosan dan jenuh ya Pak ya. Dan Pak Rona berpikir terlalu sibuk dengan aktivitas yang lain, sehingga Pak Rona dalam pembelajaran masih cenderung ceramah dan menggunakan media-media yang itu saja. Iya. Sehingga anak tidak termotivasi seperti itu ya mungkin ya Pak ya.
selama ini Pak Rona pada saat pembelajaran di kelas, saat ada anak yang kurang aktif, kurang antusias, bagaimana tanggapan Pak Rona terhadap anak tersebut? Ya, tanggapan saya Pak terhadap anak yang merasa bosan, yaitu saya tuh melakukan introspeksi diri saya Pak, melakukan refleksi diri, saya tuh mencari penyebabnya juga. Nah kemudian mencoba mencari alternatif jawabannya. Jadi pada saat anak yang kurang bersemangat, saya akan mencoba untuk mencari penyebabnya. Jika mereka merasa bosan, maka saya itu menyelingi dengan melakukan ice breaking di dalam kelas itu. Terus bisa juga saya itu melakukan kuis-kuis yang mana itu bisa membangkitkan semangat mereka gitu Pak. Berarti Pak Rona pada saat anak didiknya yang kurang antusias Pak ya, mencoba merefleksikan diri sendiri gitu ya Pak. Ya. Kemudian mencari penyebab, kemudian mencoba menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian juga bisa menggunakan ice breaking dan juga kuis-kuis yang menumbuhkan motivasi seperti itu ya Pak Rona ya. Iya Pak. Nah sekarang waktu Pak Rona, kira-kira apa yang bisa membuat anak didiknya Pak Rona lebih antusias lagi dalam pembelajaran? Kalau dilihat dari penyebabnya anak-anak ini merasa bosan, itu mungkin saya bisa memvariasikan Pak pembelajaran dengan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya tidak hanya menggunakan media gambar saja, saya juga bisa menggunakan media kartu, kata gambar-gambar tadi, ada lagu-lagu juga Pak. Nah istilahnya kalau sekarang itu ya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu loh Pak. Oh ya, itu bagus sekali ya Pak Rona. Pak Rona mungkin bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak. Mungkin selain pembelajaran yang kurang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berdiferensiasi, ada lagi yang bisa menumbuhkan motivasi diri anak pada saat pembelajaran ya Pak? Ya, mungkin sekali-kali mengajak mereka untuk belajar di luar kelas Pak. Itu lebih asik mungkin ya Pak ya. Ya mengajak jalan-jalan di luar kelas juga, belajar di luar, istilahnya itu untuk mengenalan lingkungan kepada mereka. Jadi anak-anak tidak jenuh dalam ruangan gitu saja Pak. Selain itu mungkin juga bisa dengan menghadirkan narasumber sebagai kegiatan wawancara gitu. Itu rencana saya yang seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Rona. Untuk rencananya mulai dari mengajak anak didik untuk belajar di luar, kemudian juga memanggil narasumber dalam pembelajaran di kelas, itu bagus sekali Pak. Nah, dari yang kita bicarakan sejauh ini, dari permasalahan Pak Rona dan juga Pak Rona juga sudah menyampaikan beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah Pak Rona sudah merasa ada pencerahan terhadap permasalahannya Pak? Sedikit banyak saya sudah menemukan solusi. Saya ada gambaran. Saya ingin menyelesaikan masalah saya itu dengan apa nantinya. Jadi saya itu sudah punya gambaran itu Pak. Iya, bagus sekali Pak Rona. Ini saya mau menanyakan untuk rencananya ke depannya Pak. Ingin melakukan tindakan yang seperti apa ya Pak? Untuk rencana itu tadi Pak, saya akan mulai menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi saya juga menggunakan memvariasikan metode-metode pembelajaran. Jadi tidak hanya ceramah saja Pak, tetapi juga dengan praktek dengan yang lain. Selain itu juga saya sekali mengajak mereka untuk belajar di luar kelas sehingga tidak monoton Pak di dalam kelas saja. Nah, terus mungkin sekali mendatangkan narasumber dari luar yang tidak jauh-jauh Pak, yang ada di sekitar atau di sekeliling kita saja Pak. Ya, bagus sekali Pak Rona. Untuk rencananya mulai dari mengajak peserta didik untuk belajar di luar, selain itu mendatangkan narasumber yang ada di lingkungan sekitar itu ya Pak. Nah, ini kira-kira Pak Rona mau memulainya kapan ya Pak? Nah, secepatnya Pak. Jadi mungkin mulai minggu depan saya akan mencoba mempraktekkan atau mengimplementasikan pembelajaran sesuai rencana saya tadi dalam pembelajaran di kelas saya. Dengan harapan nanti murid itu lebih antusias sehingga nanti hasil belajar anak-anak bisa meningkat itu Pak. Iya bagus Pak. Kira-kira dalam pelaksanaan rencana yang Pak Rona utarakan, nanti mungkin Pak Rona butuh seorang atau siapa yang ingin Bapak libatkan dalam rencana Pak Rona tadi? Pastinya ya Pak, saya itu tidak berdiri sendiri.
Pasti yang saya melibatkan itu adalah ada pihak kepala sekolah, dari tentunya juga dari rekan-rekan kerja, dan juga murid-murid, wali murid juga yang bisa melibatkan sebagai narasumber itu mungkin Pak. Nah, selain itu juga saya pasti membutuhkan yang saran dan prasarana sekolah yang saya ini inginkan gitu Pak. Oh iya, bagus sekali Pak Rona. Selain Pak Rona melibatkan warga sekolah, juga melibatkan wali murid dalam melaksanakan rencana ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Menurut Pak Rona, kira-kira pada saat rencana yang Pak Rona canangkan itu untuk diimplementasikan, apakah hambatan yang mungkin bisa dialami dalam pelaksananya Pak? Ya, hambatan apa? Mungkin ya Pak, hambatan tentu pasti ada ya Pak ya. Terutama mungkin dalam hal mendatangkan narasumber itu juga tidak mudah ya Pak ya. Apalagi dengan kesibukan orang lain yang kita minta bantuannya dengan sukarela, kelas kita itu menghadirkannya untuk menjaga seorang narasumber itu tidaklah semudah ucapan gitu ya Pak. Pastinya kan tetap ada hambatan. Ya, kira-kira untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin apa yang bisa Pak Rona lakukan dalam menangannya untuk mencari solusi Pak? Nah, untuk meminimalisir karena hambatan tidak bisa dihilangkan ya Pak. Kita untuk meminimalisasinya ya itu Pak. Nanti berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan saya minta izin kepala sekolah sehingga saya itu bisa mendapat surat yang resmi dari sekolah, sehingga nanti saya itu pada saat menghubungi narasumber dengan surat yang resmi itu dari sekolah, saya berharap kerelaannya sehingga beliau itu berkenan menjadi narasumber di kelas saya Pak. Ya Pak Rona tadi merasa untuk memanggil narasumber itu tidak mudah ya Pak ya. Ya. Hambatannya seperti itu ya. Kemudian Pak Rona mencoba meminimalisir hal tersebut dengan meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat surat resmi, kemudian diberikan pada narasumber tersebut sehingga beliau berkenan hadir untuk menjadi narasumber di kelas Pak ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Setelah kegiatan tersebut dapat terlaksana ya Pak, kira-kira kegiatan tersebut dapat meningkatkan antusiasme peserta didik Pak Rona. Tolak ukurnya bagaimana ya Pak? Untuk tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran ini yaitu saya itu menggunakan lembar observasi ya Pak. Saya melakukan pengamatan bagaimana itu antusiasme atau semangat anak dalam belajar itu, apa ada peningkatan atau tidak. Nah, selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan murid. Nah, saya bertanya, menurut saya itu Pak, pembelajaran saya itu berhasil untuk meningkatkan motivasi anak itu Pak. Ya bagus sekali Pak Rona. Berarti kegiatan yang dilakukan itu tidak hanya satu arah ya Pak ya, tetapi bisa juga dua arah, tidak hanya dari guru tetapi juga dari peserta didik bisa memberikan tanggapan seperti itu ya Pak Rona ya. Pak, di sini saya mau bertanya, kira-kira pada saat kegiatan tersebut sudah berjalan, untuk progresnya bagaimana ya Pak? Bisa melihatnya itu berapa lama Pak? Kira-kira antara 1 minggu sampai 2 minggu ya, itu Pak Yudi, yang ya saya akan melihatnya. Saya juga tidak mau terlalu lama lagi Pak, karena di kelas ini kelas saya itu sudah masuk penilaian tengah semester gitu. Kalau terlalu lama, nanti saya mencari solusi yang lainnya itu akan semakin lama, semakin sulit. Jadi nanti saya akan melihat perkembangannya antara 1 sampai 2 minggu ini. Nanti kalau ada perkembangan sebagai tindak lanjutnya, akan saya lanjutkan lagi dengan variasi-variasi pembelajaran yang lainnya Pak. Nah, dan jika kok tidak ada perkembangannya, maka kita pikir ulang lagi, kita untuk mengevaluasi lagi Pak. Iya bagus sekali Pak Rona. Jadi Pak Rona melihat progres ini selama 1 sampai 2 minggu ya Pak ya. Kemudian bisa dilihat atau dievaluasi lagi untuk tetap fokus pada tujuannya itu ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Rona. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi setelah program yang Pak Rona rencanakan berjalan. Kemudian kita saling berdiskusi, kita bisa sharing lagi terkait keberhasilan dari pelaksanaan rencana yang telah dilakukan Pak Rona tadi. Iya Pak, saya sangat mengharapkan sekali sampai 2 minggu ini nanti kita bisa sharing kembali untuk membicarakan progres dari
solusi permasalahan saya ini tadi ya Pak? Ya, saya senang sekali Pak sudah sharing tentang permasalahannya, dan di sini saya rasa Pak Rona juga sudah mencari solusi dari permasalahannya yang Pak Rona alami. Ya, saya juga terima kasih kepada Pak Yudi karena sudah berbesar hati meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, kegalauan saya, kegabutan saya, sehingga saya tuh bisa terbuka pikirannya. Nah, saya bisa mencari solusi yang sebenarnya solusi itu sudah ada di dalam diri saya itu sendiri Pak. Cuma saya belum bisa mengeluarkannya, tapi setelah saya berbincang dengan Pak Yudi ini, diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka saya menjadi tahu bahwa ternyata seperti ini mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rona, karena mungkin ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10. Ini waktunya saya masuk lagi ke kelas Pak. Saya mohon izin ya Pak. Ya Pak, saya juga mohon izin untuk mengajar kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Pak Rona. Terima kasih juga pada Pak Mir yang telah mengamati proses coaching kita ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi. Alhamdulillah tadi proses coachingnya dengan Pak Rona sudah berjalan lancar ya. Ya Pak Mir, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ini Pak Yudi, dari proses coachingnya ya Pak Yudi lakukan berdasarkan kompetensi yang ingin diobservasi oleh Pak Yudi. Tadi proses kerjanya itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan Pak Yudi belum ya tadi? Kalau menurut saya ya Pak Mir ya, kalau boleh saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah mengembangkan 3 kompetensi dari coach, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Sudah saya masukkan dalam alur cerita yang meliputi menyampaikan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, di situ juga saya sudah berusaha untuk membimbing coach yang saya, yaitu Pak Rona Pak, untuk mampu mencari solusi dari permasalahannya. Iya Pak Yudi, menurut pengamatan saya juga sama ya. Menurut penelitian saya, menurut catatan yang saya buat, bahwa Pak Yudi tadi sudah sesuai dengan kompetensi inti yang ingin dicapai, yaitu dengan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apalagi tadi di awal sebelum kita melakukan proses coaching ini, tadi kita kan sudah berbincang-bincang tentang kompetensi yang ingin diobservasi, yaitu pertama Pak Yudi ingin diobservasi yaitu kompetensi mendengarkan aktif ya. Itu sudah sesuai, apalagi Pak Yudi sudah melakukan alur percakapan kita dalam proses coachingnya tadi. Dan Pak Yudi juga sudah mampu mendengarkan aktif, sehingga pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Yudi tadi berdasarkan hasil dari mendengarkan informasi dari coaching, sehingga untuk menggali informasi berikutnya ini akan didapat dari kemampuan Pak Yudi dalam mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak Yudi untuk proses coaching yang akan dilakukan mendatang, apa yang ingin Pak Yudi perbaiki untuk proses coaching mendatang? Untuk proses coaching mendatang yang saya lakukan, yang ingin saya perbaiki, saya ingin memperbaiki kompetensi mendengar aktif. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih eksploratif, sehingga mampu menggali identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach itu Pak. Bagus sekali harapan Pak Yudi. Ya, dengan meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, harapannya bisa menggali informasi lebih lanjut lagi dalam mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya. Sukses ya untuk Pak Yudi, untuk proses coaching yang akan datang. Saya berterima kasih karena Pak Yudi sudah melibatkan saya dalam proses coaching ini tadi bersama Pak Yudi. Dan semoga proses coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua, yaitu utamanya untuk Pak Yudi. Karena Pak Yudi jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan tadi. Dan baik Pak Yudi, mengingat waktu yang sudah siang, Pak Yudi akan kembali masuk ke kelas.
Ya, saya berterima kasih sekali ya Pak Media menyempatkan waktunya untuk berkenaan menjadi pengamat dalam proses coaching yang saya lakukan, sehingga Pak Mid memberikan masukan dan juga refleksi yang bermakna untuk proses coaching yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih banyak ya Pak Mid ya. Ya, sama-sama Pak Yudi. Baik Pak Yudi, saya mohon undur diri dulu. Saya ingin melanjutkan mengajar. Nanti kita bisa melakukan berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Terima Mid. kasih.